Dan tadi kita sudah melihat preview website saya. Dan di sini kita akan perlihatkan konfigurasinya dan beserta struktur dari website saya. Kita pertama dulu ke environment-nya. Di environment-nya ini saya memasukkan nama database itu Webkantin, dan saya pakai database-nya itu yaitu MySQL. Dan sekarang kita masuk ke konfigurasi Tailwind. Di sini saya memasukkan warna custom yaitu Salted Egg Green. Dan selanjutnya kita ke halaman admin. Di sini admin saya menggunakan filament. Kita ke bagian frontend apa backend nih? Backendnya aja dulu dah. Ini di backend kita pertama-tama ke banner.php. Nah, di banner.php ini saya menggunakan Spati Media Library. Di sini saya akan menggunakan Spati Media Library sebagai tempat penyimpanan gambar banner. Dan saya memakai hash factory, alias kita akan bungkus datanya. Dan nanti datanya ini akan dikirimkan ke database. Dan ini memastikan agar aman, maksudnya masih untuk satu banner ini. Kalau banner.php ya udah tabelnya banner aja gitu. Dan kita lanjut ke kategori .php. Di sini sama yang seperti tadi. Oke, sama. Dan ke product.php. Dan di product.php ini sama juga saya menggunakan Spati Media Library, pluginnya si filament. Dan ini kita implement dengan hash media supaya dia bisa memasukkan gambar atau melihat gambar. Di sini kita masukkan protected field label. Artinya field ini dapat diubah, di-delete ataupun diedit. Dan kita juga masukkan status yaitu boolean. Ini yang menandakan produk ini aktif atau tidaknya. Dan jangan lupa, karena kita memasukkan kategori ID, jangan lupa kita harus memasukkan masukin kelas yaitu nama kategori. Itu namanya kategori, yaitu adalah relasinya. Relasinya apa? Kategori ID gitu. Dan kita mendapatkan gambarnya, yaitu apa itu? Produk image. User.php ini template dari si Laravel. Dan kita ke variant.php. Di variant.php ini sama juga dengan produk.php. Di sini bisa diisi. Dan jangan lupa kita sambungkan juga dengan kelas produk untuk agar bisa berelasi dengan produk. Nah, kita lanjut ke bagian front end-nya. Di bagian front end-nya gini. Di sini kita akan meminta user untuk mengupload sebuah gambar, yaitu adalah banner. Dan nanti datanya itu akan diupload ke field banner. Dan juga ada toggle is active yang menandakan banner ini aktif atau tidaknya. Kalau misalkan tuh banner gak aktif, ya udah bannernya bakalan gak tampil di halaman klien. Dan habis itu setelah pengguna memasukkan gambar banner ya, nantinya akan ditampilkan di sini.
Kita lanjut ke kategori resource. Sama seperti sebelumnya, kita buat skemanya yaitu sistem meminta pengguna menginput nama kategori dan juga mengupload sebuah gambar. Dan nantinya datanya akan tampil di sini sesuai dengan yang diinput oleh user atau admin. Dan lanjut ke produk resource.php. Di produk resource.php sama seperti tadi, dan jangan lupa karena tadi kita memasukkan relasinya dengan kategori dan varian, kita masukin kategori kategori.id. Ini pastikan harus sama dengan yang ada di database-nya. Oke. Di varian image. Dan untuk di produk ini kita izinkan agar pengguna bisa mengupload beberapa gambar, kecuali di varian. Di varian ini kita izinkan hanya satu file saja. Nah, habis itu di sini ada toggle bahwa status produk ini aktif atau enggaknya. Kalau misalkan nggak aktif, nggak muncul produknya. Oke, nantinya hasil inputan dari user atau adminnya itu akan ditampilkan di sini. Nah, karena kita tadi sudah relasi dengan kategori, maka kita akan munculkan fieldnya itu yaitu nama kategori. Oke. Setelah itu kita lanjut ke sisi kliennya. Sisi kliennya di sini sisi klien saya menggunakan Livewire. Kita ke model uploaded PHP. Uploaded PHP ini normal. Nah, di kategori PHP kita akan ambil semua data yang ada di model kategori. Nantinya hasilnya ini bakalan kita masukin di sini. Dan jangan lupa kita import modelnya yaitu kategori. Oke. Habis itu kita lanjut ke homepage. Di sini sama dengan sebelumnya, kita import beberapa model, yaitu ada kategori, banner, dan produk. Jangan lupa kita masukkan paginya Livewire yaitu title. Nah, sini kita set banner ini supaya muncul gambarnya random. Artinya apa? Artinya setiap pengguna melakukan refresh, gambarnya bakal keganti-ganti. Habis itu jangan lupa kita dapatkan data dari kategori dan juga produknya. Di sini nanti akan mencari produk yang berstatusnya aktif. Dan sini kita batasin menampilkan produknya yaitu maksimal 20 per halaman. Nah, di sini sistem akan mencari harga terendahnya dan juga harga tertingginya dari harga varian. Dan juga akan menghitung seluruh stok pada varian. Nantinya kita akan mengembalikan hasilnya yaitu ada banner, ada kategoris, dan produk. Habis itu kita ke produk detail.php nih. Jangan lupa ini kita dapatkan juga namanya dan juga kita relasikan produk dan varian. Karena nanti di produk detail ini
kita akan menampilkan produknya apa, variannya apa, sesuai dengan produk yang terkait. Di sini produk page.php sama seperti yang di homepage.php, cuma di sini ada perbedaan sedikit, yaitu apa? Ini selected categories. Selected categories itu apa? Selected categories itu memungkinkan pengguna ketika mengklik minuman, nanti kita muncul produknya itu kategorinya minuman. Begitupun juga minuman dan makanan. Ya udah, nanti kita munculnya minuman dan makanan. Untuk memberikan tip atau memberikan uang lebih. Habis itu, untuk kita render datanya, kita harus ambil data dari kategori dan produknya yang sudah berstatus aktif. Dan ini logikanya supaya pengguna bisa melihat, bisa tahu ternyata kategori makanan produknya ini ya, ternyata kategori minuman produknya ini ya. Dan habis itu tampilkan juga hasil search-nya berdasarkan namanya dari produknya. Dan juga kita munculkan maksimal 6 saja per halaman. Jadi sama dengan homepage, sistem akan mencari harga terendahnya, harga termahalnya dari suatu harga varian, dan juga akan menghitung total stok dari stok varian. Dan juga ini supaya bekerja, supaya bisa multiple selected kategori. Dan ini untuk search-nya alias apa gimana. Kalau pengguna sudah searching, habis itu enter lagi, maka produknya akan melihat lagi ke tampilan awal. Oke, dan ini sudah saya jelaskan bagian back end-nya. Dan kita ke bagian front end-nya nih. Nah, di bagian front end-nya. Dan ini adalah strukturnya. Oke, ini strukturnya. Dan ini navbarnya wire navigate class. Ini bertujuan agar ketika diklik kategori, entah akan membuka page yaitu kategori. Nah, habis itu kita lanjut ke about.php. Ini kita skip aja. Nah, di bagian kategori page.php, di bagian kategori ini, sistem akan mengambil data berdasarkan backend-nya. Di sini kita akan menampilkan yaitu nama kategorinya. Habis itu gambar dari kategorinya. Habis itu jangan lupa kita masukin ID dari kategorinya. Dan kita ke home page. Nah, di home page ini sistem akan memunculkan data, yaitu data dari banner yang mana tadi saya sebutkan tadi. Habis itu juga ini akan mengambil data kategori juga, yaitu nama dan juga gambar. Di nama dan juga gambar. Dan ini di halaman menu rekomendasi. Di sini kita juga akan mengambil gambar dari produknya. Habis itu nama produknya. Dan nantinya akan menampilkan harga terendahnya dan juga harga tertingginya. Dan juga akan menampilkan juga hasil total stok. Lanjut ke sini. Di produk detail page.php,
kita akan mengambil data dari data produk. Data produknya ada di JavaScript ini. Di data page.php ini akan mengambil data, yaitu varian image dan juga harga dari variannya. Dan ini kita masukkan main image supaya nanti ketika diklik variannya, entah gambarnya bakal muncul di sini. Nah, setelah itu akan mengambil juga gambar dari produknya. Nanti pas diklik, entah bakalan muncul di main image. Dan di bagian sini adalah untuk menampilkan beberapa detail produk, seperti detail namanya, description-nya, dan juga ada di bagian varian. Nantinya dia akan mengambil data varian, entah muncul variannya apa, namanya apa, gambarnya apa. Dan nanti pas varian diklik, entah gambarnya bakal muncul juga di sini, di main image. Dan kita lanjut ke sini, produk page.php. Di sini tampilkan juga kategorinya. Nama kategorinya apa dan ID-nya apa. Di sini kita pakai checkbox supaya pengguna bisa memilih multiple kategori. Dan ini ada produk section-nya. Ada search produk. Di sini pengguna bisa melakukan pencarian nama produk berdasarkan nama. Dan dapatkan juga gambarnya. Ini produk image, gambar dari produknya. Dan nantinya akan menampilkan harga terendahnya dan juga harga tertingginya. Setelah itu akan memunculkan total stoknya. Nah, setelah produknya udah 6 alias sudah maksimal, maka akan membuat halaman baru gitu. Dan kita ke rute web.php. Di sini jangan lupa kita masukkan rute-rutenya dan juga mengimport semua model. Ada model homepage, kategori page, produk, about, dan produk detail. Dan ini jangan lupa disamakan dengan yang ada di navbar. Misalkan kita coba nih /kategoris. Ini harus sama. Kalau nggak sama, ya nggak bakal muncul. Nah ini nih /kategoris. Oke, sekian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.